Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita taufik untuk menghadiri daripada majlis khataman Al-Quran, yang mana mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Majelis seperti ini akan dihadiri daripada sekian ribu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis-majelis seperti ini adalah amalan daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk Sayyidina Anas bin Malik yang menyatakan bahwasanya doa di majelis khataman Al-Quran tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sudah berada di pertengahan daripada bulan Ramadan. Tak terasa sudah 17 hari ya kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad membagi bulan Ramadan ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama, 10 hari pertama adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Artinya di hari-hari ini adalah musimnya seseorang untuk menggapai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar daripada 10 hari pertengahan ini kecuali kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena Nabi Muhammad SAW dilihat oleh para sahabatnya ketika hendak berkhutbah. Nabi Muhammad naik ke atas mimbarnya, dan mimbarnya Nabi Muhammad ini ada 3 anak tangga. Di langkah pertama Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin, padahal tidak ada yang berdoa ketika itu. Di langkah yang kedua sahabat mendengar Nabi Muhammad mengucapkan amin, dan di langkah yang ketiga para sahabat mendengar Nabi Muhammad mengucapkan amin. Setelah berkhutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ketika kau ingin menaik daripada anak tangga mimbarmu kau mengucapkan amin 3 kali?" Kata Rasulullah SAW, "Ya, tadi malaikat Jibril datang memerintahkan kepadaku untuk mengamini daripada doa-doanya." Apa doanya malaikat Jibril? Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, amini doaku. Setiap orang yang memiliki orang tuanya, mendapati orang tuanya sudah tua, akan tetapi dia tidak bisa masuk surga, maka dia tidak akan mendapatkan surga." Maka diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Yang artinya malaikat Jibril di sini menjelaskan bahwasannya pintu termudah untuk masuk surga adalah lewat apa? Kedua orang tua. Cukup kita mengambil daripada ridha mereka, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika mendapati orang tuanya sudah sepuh tapi dia tidak bisa mendapatkan surga darinya, maka tidak ada surga baginya, kata malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, siapa daripada umatmu yang mendengar nama Muhammad, yang disebut nama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak bersolawat, maka Allah menjauhkan dia daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril, siapa yang diberi umur panjang, diberi taufik oleh Allah, bisa masuk di bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pengampunan di bulan-bulan yang lain. Dan itu diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Yang artinya doa malaikat Jibril ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sangat mudah seseorang ini mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan hampir dikatakan mustahil seseorang keluar daripada bulan Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena malaikat-malaikat Allah di bulan Ramadan ini ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan setiap orang yang berpuasa, mendoakan setiap orang yang bangun malam, mendoakan setiap orang yang tadarusan Al-Quran, mendoakan setiap orang yang i'tikaf di masjid di bulan Ramadan. Para malaikat tersebut berdoa, ya Allah ampuni hamba tersebut, ya Allah naikkan derajat hamba tersebut, ya Allah hapuskanlah seluruh daripada gundah gulana hamba tersebut. Didoakan kita oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mustahil dikatakan seseorang masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan muamalahnya Allah
kepada umatnya Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi tiga. Muamalahnya Allah, hubungannya Allah kepada kita, umatnya Nabi Muhammad ini terbagi menjadi tiga. Membagi umatnya Nabi Muhammad menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan al-afu, golongan yang mendapatkan afu dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah golongan maghfirah, golongan yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan golongan yang ketiga adalah ahlur rahmah, golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud tiga golongan tersebut daripada umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama adalah golongan al-afu. Afu ini kalau kita maknai adalah pengampunan dari Allah. Tapi pengampunannya beda dengan maghfirah. Yang namanya al-afu ini lebih tinggi daripada maghfirah. Karena al-afu, orang yang mendapatkan afu dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah mereka orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang mendapatkan afu dari Allah artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, bahkan catatan para malaikat akan dihapus dan Allah akan melupakan para malaikat bahwasanya hamba tersebut pernah berbuat dosa. Artinya mendapatkan khusus dari Allah sehingga digolongkan nanti di hari kiamat termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita tergolong daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang mana para ulama menyebutkan dan pemimpin golongan daripada al-afu ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mendapatkan jaminan daripada Nabi Muhammad, bukan hanya jaminan masuk surga saja, tapi jaminan masuk surga daripada 8 pintu sekaligus, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang memimpin golongan mereka, orang-orang umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan afu dari Allah Subhanahu wa taala, yang memimpin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di belakangnya siapa? Di belakangnya adalah mereka ahlu Badar. Mereka para sahabat Nabi Muhammad yang menghadiri perang Badar. Yang mana kejadian perang tersebut pada malam ini, besok tanggal 17 bulan Ramadan adalah di mana pasukan Nabi Muhammad SAW daripada ahlu Badar mulai berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan di malam ini Nabi Muhammad SAW tidak tidur, menghadap kepada Allah, mengangkat kedua tangannya sampai ridaknya Nabi Muhammad SAW jatuh, minta kemenangan dari Allah dengan mengucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Minta oleh Allah Subhanahu wa taala agar keesokan harinya ketika berperang dimenangkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya Nabi Muhammad di malam 17 ini. Yang artinya para ulama menyebutkan doa di malam 17 ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Dan juga di belakangnya lagi para ulama dan orang-orang saleh yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab. Ini mereka golongan al-afu. Adapun yang kedua, kata para ulama, Allah bermuamalah kepada umatnya Nabi Muhammad. Golongan yang kedua adalah ahlul maghfirah. Orang yang mendapatkan maghfirah artinya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang daripada umatnya Nabi Muhammad yang meninggal dunia sedangkan masih ada dosa-dosa yang dia lupa untuk bertaubat. Ketika dia meninggal dunia masih ada dosa-dosanya yang belum dia bertaubat, belum dia beristighfar kepada Allah, belum dia minta ampun akan dosa-dosanya, sehingga meninggal dunia dengan membawa daripada dosa-dosa tersebut. Tapi mereka digolongkan sama Allah menjadi ahlul maghfirah, yang pastinya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan mereka, kata para ulama, nanti di hari kiamat akan diberikan catatan amal soleh dan amal buruknya. Ketika dibuka catatan amal tersebut, tiba-tiba terpancar cahaya daripada cahaya maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika dibuka catatan amal tersebut, saking terangnya cahaya sampai menyinari wajahnya pun juga bercahaya, kata para ulama. Akan tetapi ketika melihat catatan amalnya masih banyak dosa-dosanya, masih ada dia mengingat, ya Allah, aku melakukan dosa ini tapi aku lupa belum bertobat. Aku melakukan dosa ini, aku lupa untuk meminta beristighfar kepadamu. Sehingga ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diselimuti oleh Allah dengan pengampunannya, Allah tutup ketika itu pengadilannya sehingga yang berdiri antara dia dengan Allah saja.
Dan Allah mulai mengatakan kepada hamba tersebut, wahai fulan, di hari ini kau melakukan ini. Kau bermaksiat kepadaku di sini. Kau bermaksiat kepadaku di sini. Kau masih melakukan ini kepadaku. Terus disebutkan oleh Allah yang pada akhirnya, wahai hambaku, selama di dunia aku telah menutup daripada dosa-dosamu. Aku telah menutup daripada keburukan-keburukanmu. Maka di hari ini aku telah mengampuni seluruh daripada dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keluar hamba tersebut daripada hari hisab, digandeng oleh para malaikat untuk masuk surga. Ini mereka ahlul maghfirah. Semoga kita juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, mereka adalah ahlur rahmah, kata para ulama. Ada sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad ini yang tergolong ahlur rahmah. Siapa mereka ahlur rahmah? Orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia membawa segudang maksiatnya. Meninggal dunia membawa segunung daripada dosa-dosanya. Meninggal dunia tidak membawa kecuali amal soleh yang hanya sedikit saja. Yang para ulama mengatakan hampir dikatakan orang tersebut pasti masuk neraka. Dicabut nyawanya dalam keadaan yang buruk ketika itu. Sehingga nanti di hari kiamat, mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Dan mereka ini yang meninggal dunia membawa segunung dosa, bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, karena amalan atau beberapa amal soleh yang dia kerjakan selama di dunia, yang mana dia memaksakan untuk mengerjakan amalan tersebut. Dia sebenarnya malas, dia sebenarnya susah, dia sebenarnya tidak ingin untuk beribadah, tapi dia ketika itu paksakan untuk beribadah. Dia ketika itu paksakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya karena beberapa amal yang dia paksakan selama di dunia, dengan amal tersebut Allah merahmati orang tersebut dan menghapus, menghilangkan seluruh dosanya dan memasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita disempatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk, untuk menghatamkan Al-Quran, untuk duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala di saat atau di pertengahan bulan Ramadan ini, yang mana banyak orang sudah mulai bosan dengan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mulai bosan dengan sholat taraweh, sudah mulai bosan dengan tadarusan Al-Quran, tapi kita masih dimudahkan sama Allah, kita masih dikasih taufik sama Allah. Maka semoga ini menjadi bukti Allah merahmati kita semua, Allah menyelimuti kita semua dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika menjelaskan perkara ini, Nabi Muhammad ketika itu tersenyum. Para sahabat heran, bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Kata Nabi Muhammad, aku melihat ada dua orang dari umatku, kata Nabi Muhammad, ketika nanti di hari hisab. Salah satunya ketika dia dihisab oleh Allah, ditimbang amal soleh dan amal buruknya, ternyata amal buruknya ini lebih banyak daripada amal solehnya, hanya beda tipis, kata Nabi Muhammad. Kurang satu pahala lagi dia bisa masuk surga. Tapi ketika ditimbang ternyata dia ini kekurangan apa? Satu pahala. Sedangkan syarat untuk masuk surga harusnya amal solehnya lebih berat daripada amal buruknya. Sehingga kata Nabi Muhammad, umatku ini kebingungan. Bingung dia, ini kurang satu lagi aku bisa masuk surga. Bingung, dia puter itu padang mahsyar, dia puter itu tempat hisab itu. Dia cari siapa yang bisa menolongnya, siapa yang bisa membantunya. Tiba-tiba dia melihat rekannya atau temannya yang semasa hidupnya di dunia. Dia melihat sahabatnya yang ketika itu di dunia sedang termerung, sedang wajahnya seakan-akan sumpek sedih, dia duduk di samping sana. Maka didatangi oleh orang tadi yang kurang satu pahalanya tadi, kata Nabi Muhammad SAW, mendatangi sahabatnya dan menanyakan, bagaimana keadaanmu? Kata temannya yang sedang termenung tadi mengatakan, ketahuilah, aku sudah ditimbang amal solehku dan amal burukku oleh Allah. Dan aku melihat seluruh daripada amalku ini keburukan. Aku hanya punya satu pahala saja. Artinya aku sudah pasti apa? Masuk neraka. Karena seluruh daripada amalku ini dosa semua. Aku tidak pernah mengamalkan amal soleh kecuali hanya apa? Hanya satu.
Keadaanmu bagaimana? Kalau aku bisa masuk surga tapi hanya dengan apa? Kurang satu pahala lagi. Kata sahabat tersebut. Maka temannya yang hanya memiliki satu pahala tadi mengatakan, ya sudah, ini pahala di tempatku tidak ada manfaatnya. Ini pahala di tempatku cuma satu, sedangkan dosa-dosaku banyak, tidak ada manfaatnya. Toh aku sudah pasti masuk neraka. Ya sudah, aku berikan pahala ini kepadamu. Biar kau bisa masuk apa? Masuk surga. Maka Allah melihat keadaan percakapan antara kedua umatnya Nabi Muhammad SAW tadi, yang mana sahabatnya memberikan satu pahala kepada teman yang lain sehingga dia bisa masuk surga. Ketika menghadap kepada Allah, sahabatnya yang sudah mendapatkan satu pahala tadi menghadap kepada Allah mengatakan, ya Allah, aku sudah bisa masuk surga. Aku sudah mendapatkan pahala tersebut. Sehingga ketika ingin dibukakan pintu surga baginya, Allah mengatakan, wahai hambaku, gandenglah temanmu yang memberikan kau pahala dari satu. Jangan kau masuk surga sendiri. Gandeng temanmu itu agar masuk surga juga bersamamu. Ini bagaimana muamalahnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang diantara tiga golongan tadi, apakah ada golongan yang buruk? Tidak ada golongan yang buruk. Golongan al-afu masuk surga tanpa hisab, dan itu jelas baik. Golongan yang kedua, mereka ada dosanya tapi mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah sehingga masuk surga. Golongan yang ketiga, dia banyak dosanya, sedikit amalannya, tapi dia karena pernah memaksa untuk beribadah, untuk memaksimalkan amal ibadahnya walaupun sedikit, Allah rahmati orang tersebut dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya rahmatnya Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ayo kita syukuri nikmat ini. Jangan kita sia-siakan muamalahnya Allah kepada kita. Jangan sampai kita dicoret sama Allah keluar daripada umatnya Nabi Muhammad SAW karena kita mengkufuri dari nikmat ini. Kita menyia-nyiakan daripada nikmat ini. Dan juga Nabi Muhammad sering menganjurkan kepada para sahabat untuk berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Untuk apa? Agar kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Nabi Muhammad, agar termasuk derajat orang-orang yang mendapatkan apa? Al-afu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun. Perbanyak doa ini agar kita tergolong yang pertama masuk surga tanpa hisab. Dan itu semua para ulama menjelaskan tentang tiga golongan daripada umatnya Nabi Muhammad adalah dari ayat terakhir di surat Al-Baqarah, yang mana kita semua tahu, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Yang pertama apa? Wa'fu anna. Yang kedua, waghfir lana, maghfirah. Yang ketiga, warhamna, ahlur rahmah. Dan semuanya baik. Dan ini harapan kita, ini tujuan kita berkumpul di sini, duduk di sini. Semoga kita termasuk daripada golongan al-afu. Kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah, termasuk daripada golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dan semoga apa yang kita kerjakan di majelis ini bisa mengundang rahmat Allah, mengundang pengampunan dari Allah, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita taufik untuk bisa menghatamkan Al-Quran lagi dan semakin banyak, semakin dekat dengan Al-Quran. Semoga hati kita disinari dengan cahaya Al-Quran, ilmu kita mendapatkan ilmu Al-Quran, akhlak kita dengan akhlak Al-Quran, cahaya hati kita dengan petunjuk daripada Al-Quran, keluarga kita disinari dengan cahaya Al-Quran, rizki kita diberkahi dengan barakah Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga majelis ini bukan majelis yang terakhir untuk kita. Panjangkan usia kita, bisa memaksimalkan sampai di penghujung nanti bulan Ramadan, sehingga keluar daripada bulan Ramadan kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah, termasuk daripada orang-orang yang dihapus namanya daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.